16 tahun tragedi Mei 98 berlalu sudah, tetapi peristiwa itu masih menyisakan banyak misteri. Negara sampai kini sepertinya masih punya utang besar untuk menuntaskan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan tindak kejahatan yang terjadi saat itu. Aksi yang digelar setiap Kamis di depan Istana Merdeka Jakarta ini memang dilakukan dengan cara diam. Tapi sebetulnya mereka tidak diam, melainkan sedang menggugat penuntasan serangkaian pelanggaran HAM di masa lalu. Termasuk kerusuhan Mei yang menelan ratusan korban jiwa. Sejak 7 tahun silam, mereka menolak lupa. Jangan diam. Jangan diam. Ada satu proses hukum yang berjalan, yang efektif, jujur, dan partisipatif buat masyarakat itu tidak ada. Pernah ada satu proses penyelidikan oleh Komnas HAM beberapa tahun yang lalu dilakukan, tapi itu sifatnya penyelidikan, hanya untuk menemukan adakah peristiwa tindak pidana dalam rusuh pada tahun 1998, Mei 98 itu. Nah, laporan penyelidikan dari Komnas HAM itu berhenti. Ketika sudah selesai, diberikan ke Kejaksaan Agung, tidak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyimpulkan ada pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan Mei 1998. Hasil penyelidikan Komnas HAM tadi telah dikirim ke Kejaksaan Agung 9 tahun lalu. Namun hingga kini masih mangkrak. Adalah supaya permasalahan ini bisa clear secara dalam berbagai kasus pelanggaran HAM gitu, termasuk Mei 98 itu, kasusnya itu dipingpong gitu antara Komnas HAM misalnya dengan Kejaksaan Agung gitu. Selepas 16 tahun, akankah kita punya pintu untuk menuntaskan salah satu peristiwa paling gelap yang mengawali jatuhnya Soeharto? Bersama saya telah hadir anggota tim gabungan pencari fakta atau TGPF kerusuhan Mei 98 Nur Syahbani Kaca Sungkana dan koordinator Kontras Haris Azhar. Bu Nur Syahbani, temuan dan laporan TGPF terhadap tragedi 98 itu kini seolah jadi songgokan kertas begitu. Apa yang salah? Tidak ada kemauan politik dari pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari tim TGPF itu. Gitu. Rekomendasi yang pertama untuk melakukan investigasi rapat di Makostrat yang katanya juga dihadiri oleh Fadlizon, ada juga Buyung Nasution, Bambang Wijoyanto, meskipun tidak jelas itu rapatnya apa, sehingga juga tanda tanya besar. Tapi TGPF mengatakan bahwa kemungkinan besar pengungkapan rapat di Makostrat itu bisa lebih jauh mengungkap latar belakang dari tragedi Mei 98. Mei yang disebut oleh TGPF sebagai tragedi nasional. Tragedi nasional. Nah, yang kedua yang sangat penting adalah meminta pemerintah memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi korban. Karena korbannya itu jelas, seperti juga korban Jogja Plaza, pembakaran di berbagai titik, baik di Jakarta maupun di Solo, Medan, Palembang, dan di berbagai kota. Itu kan jelas sekali. Tapi tidak ada satu tindak lanjut apapun. Ya, Bung Hari, Anda merasakan hal yang sama juga, tidak ada tindak lanjut sehingga kemudian apa yang menjadi temuan selama ini seolah tidak bermakna? Seperti sudah jadi kebiasaan ya di pemerintah itu, bahwa isu-isu pelanggaran HAM itu tidak ditindaklanjuti. Jadi paling jauh hanya selesai membentuk tim pencari fakta, penyelidikan. Sebenarnya Mei itu sempat ada satu kemajuan dari TGPF masuk ke proses hukum menurut Undang-Undang 26 soal pengadilan HAM.
dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencari tahu apakah peristiwa yang terjadi pada Mei 98 itu adalah sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Dan temuannya ada dugaan kuat seperti itu, bahwa itu adalah pelanggaran HAM yang berat. Tetapi dari situ tidak ditindaklanjuti ke ke Kejaksaan Agung sebagai institusi yang harusnya melakukan penyidikan. Penyidikan itu artinya mencari lebih jauh barang bukti dan siapa yang melakukan, yang diduga melakukan peristiwa-peristiwa itu. Nah, Anda kan selama ini juga mengikuti terus ada forum Kamisan yang selalu mengingatkan pemerintah untuk melakukan tindak lanjut. Tidak adakah kemudian titik terang bahwa ini ada niat baik untuk ditindaklanjuti begitu? Hebatnya di pemerintahan SBY ini mereka semua sangat cerdas dan lihai untuk membuka ruang diskusi. Jadi kalau kita sekarang datang ke kantor Menko Polhukam ingin mendiskusikan ini, itu tidak susah. Diterima dan dilayani. Diterima, kopi, teh, kue semua akan keluar dan kita akan dilayani dengan baik. Tapi saya mau cerita sedikit begini ya. Ini satu, ada proses hukum Undang-Undang 26 yang harusnya berlanjut ke Kejaksaan Agung. Ternyata dibolak-balik terus kan nih. Kejaksaan Agung bilang ininya kurang, itunya kurang. Komnas HAM merasa sudah melakukan, akhirnya bolak-balik. Intinya tidak ada yang maju. Catatan saya dari situ, satu, kedua institusi ini tidak mendesak presiden. Begitu presiden bilang sudah atau cukup atau biarkan, mereka tidak membangun satu usaha lebih jauh. Belakangan ada usaha misalnya ketika ngomong ke presiden, presiden menunjuk kantor Menko Polhukam. Satu, kantor Menko Polhukam bukan institusi hukum, apalagi disebutkan dalam Undang-Undang 26 untuk menyelesaikan isu pelanggaran HAM yang berat. Artinya tidak harusnya ada. Lembaga hukum yang menangani ini tidak bergerak. Artinya saya ingin memberikan makna bahwa ini sebagai upaya politis. Bisa jadi baik gitu, tetapi upaya politis itu tidak atau gagal juga mendorong satu proses hukum. Bahkan yang sudah ada rekomendasi dari DPR untuk membentuk pengadilan ad hoc saja, seperti misalnya orang hilang, itu juga tidak ditindaklanjuti gitu. Kita itu sebetulnya sudah memberikan penghormatan kepada hak tersangka ya, dengan menghormati prinsip non retroaktif. Oleh karena itu proses-proses untuk pelanggaran masa lalu itu harus di DPR, tapi tidak ada penghormatan sedikit pun terhadap korban. Itu yang sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan, padahal sebelumnya tadi saya berbicara Bu dengan keluarga korban, orang tuanya Elang Mulia Lesmana yang masih memupuk harapan. Tidakkah kemudian harapan itu layak untuk ditumbuhkan? Loh, kalau Trisakti itu kan sudah dua kali diproses di DPR. Pertama itu DPR 2004-2009. Sebelumnya ya 99-2004 di mana ketua pansusnya waktu itu Pandana Baban dan menyatakan bahwa itu bukan pelanggaran HAM dan oleh karena itu tidak bisa diproses lebih lanjut. Nah, ketika saya di DPR dan ada di Komisi 3, saya berusaha bersama teman yang lain yang bersetuju dengan saya untuk membuka kembali karena proses itu kan proses politik, tidak harus yang sudah dinyatakan tidak melanggar HAM itu kemudian tidak bisa dibuka kembali kalau memang ada kemauan begitu ya. Dan Bu Nur Syabani dan Bung Haris, kita akan mendengar bagaimana kemudian pernyataan dari mahasiswa setelah tragedi ini 16 tahun berlalu. Halo, namanya siapa? Rima tahu nggak sih soal kerusuhan di bulan Mei 1998? Tahu sih, pernah dengar. Kalau nggak salah kan itu pas lagi reformasi ya. Terus mahasiswa Trisakti itu ada yang terbunuh sekitar 4 atau 5 orang ya terbunuh gitu. Terus sampai sekarang kayaknya masalahnya belum tuntas. Tahu salah satunya sih tragedi Trisakti. Dia tuh memakan korban banyak, tapi saya nggak cukup kurang tahu jumlahnya berapa. Dan itu zaman SD banget sih. Tahu, tapi nggak begitu banyak. Waktu itu pokoknya aku masih kecil banget, cuman yang aku ingat dari cerita orang tua itu, mereka pada zaman itu orang-orang pada banyak yang ketakutan karena banyak peristiwa anarkis. Jadi kayak ada katanya itu di dalam bioskop ada orang-orang yang dibunuh. Kalau tentang keributannya sih tahu, tapi untuk yang permasalahannya nggak kurang tahu. Kalau nggak salah tentang mereka meminta untuk Soeharto lengser ya. Terus aku sih cuma taunya tentang yang korban-korbannya dari mahasiswa-mahasiswa itu. Kalau yang saya tahu sih waktu 98 itu kan
masih rezimnya Pak Harto ya, Pak Harto masih berkuasa, terus banyak ketidakpuasan di elemen masyarakat. Terus di 98 ini ada yang saya rasa sih ada yang menyulut kerusuhan ya. Salah satunya karena peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Lalu karena kemarahan masyarakat udah memuncak, akhirnya mahasiswa yang maju. Yang mau ngelengserin Soeharto itu kan ya banyak sih. Di TV juga disiarin kan waktu itu, yang bakar-bakar biar Soeharto lengser kan setelah berapa tahun dia masa jabatan. Nah ini sebagian mahasiswa udah mulai lupa karena mungkin bukan di masanya mereka begitu. Ada gerakan menolak lupa ya yang melawan lupa, menolak lupa. Jadi Kamisan itu sebetulnya yang dilakukan di depan istana setiap hari Kamis jam 4 oleh korban-korban itu sebenarnya dalam rangka melawan diamnya negara itu. Jadi korban sudah melakukan banyak hal, tinggal berhadap-hadapan saja sekarang. Jadi mereka datang, diam 1 jam pakai baju hitam, pakai payung hitam. Dan sudah dilakukan, diikuti oleh di Bandung. Teman-teman di sana, teman-teman gerakan mahasiswa sudah melakukan itu tiap hari Kamis jam 4 sore juga. Di Jogja, berapa bulan terakhir sudah melakukan itu juga. Nah itu yang menurut saya sekarang semua orang sudah melakukan gerakan-gerakan untuk bagaimana mengingat. Mengingat, oke. Dan juga sekarang di depan istana itu juga udah jadi spot kalau orang kalau Anda ngomong keadilan, menuntut keadilan, anak muda nggak gaul kalau belum ke Kamisan, misalnya kayak gitu. Artinya perjuangan tetap dilanjutkan dan kita juga masih punya harapan. Betul. Suatu saat lorong gelap itu ada titik terangnya, begitu ya Bu ya? Ya tentu saja. Ya. Yang belum dilakukan adalah International People's Tribunal. Ya. Mungkin di pemerintahan selanjutnya kita berharap. Bu Nur Syahbani dan Bung Haris Azhar, terima kasih telah berbincang bersama kami.